Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita ngobrol-ngobrol sekaligus juga kita bicara tentang pengembangan Tauhid Mindfulness for Productivity atau TMP ini karena kita punya misi mengembangkan sampai 2% dari jumlah penduduk muslim. Mungkin sekitar 5 jutaan lah kalau kita mau kembangin. Cuma kita lakukan perlahan-lahan sebagaimana yang kita lakukan sebagaimana orang-orang lakukan dulu dengan Falun Gong. Nah, hari ini kita akan bicara tentang apa yang sudah kita pelajari. Teman-teman, Bapak Ibu semua boleh diskusi, boleh bicarakan, boleh bertanya. Karena harapan saya adalah teman-teman semua nanti buka kelas untuk mencari mentor. Jadi kita perbanyak jumlah mentor gitu. Jadi nanti untuk latihan mengetes sekaligus mengetes pemahaman, rekan-rekan semua boleh buka kelas, boleh taruh angka berapapun, mungkin nanti tinggal bagi hasil nanti dengan Zoka, terserah aja bagi hasilnya berapa. Yang paling penting Anda buka kelas, kemudian ajak orang terlibat menjadi mentor. Itu yang harapannya nanti begitu alumninya nanti dimasukin ke dalam grup, kita diskusi lagi. Bagaimana pengembangan izin, Coach. Ya, Coach, kalau untuk harga saya kadang-kala berat mau menentukan berapanya itu kadang berat ya. Jadi lebih enaknya itu biasa standar itu berapa. Jadi kita kan punya gambaran gitu. Saya kadang misal kayak macam terapi kemarin, kadang terapi gitu. Itu mau menentukan harga maju mundur. Dan kadang saya berpikir kepada teman-teman yang lain yang menentukan sampai sekian kali sesi, lalu setelah itu menentukan nilai misalkan 3 kali sesi 3 juta, sedangkan kita bisa menyelesaikan dalam waktu 2 sesi begitu. Iya, hilang suara. Ya, nanti kita dengar harga mungkin kita taruh sekitar. Iya. Kita taruh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf, close video dulu ya, Coach. Ya, nggak apa-apa. Ya, Coach, terima kasih, Coach. Itu aja, Coach. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita dengar harga berapapun. Baik, kita akan divisi materinya dulu, biar kita pas apa yang mau kita pelajari hari ini. Karena ini materi kita itu sebenarnya hari ini menjadi booming di dunia internasional. Ya. Dan kesannya sesuatu yang baru, walaupun sebenarnya sesuatu yang lama. Ya. Jadi menarik. Karena di beberapa perusahaan, termasuk Fortune 500, ya perusahaan besar, menggunakan mindfulness sebagai salah satu tools untuk meningkatkan produktivitas. Nah, pertanyaannya mindfulness itu apa? Kita diskusi sekarang ya. Harapan saya kita hari ini mengerti dan kita berkelas. Ayo kita diskusi, apa itu mindfulness? Jadi, kita kembali ke konsep yang ilmu yang saya pelajari, namanya Neuro Linguistic Programming. Dia punya ilmu komunikasi namanya. Jadi, pahami Bapak Ibu, yang membuat kita chaos dalam hidup ini, gitu. Termasuk saya, dan itu arti kita semua juga berpotensi bermasalah juga. Karena kadang-kadang kita juga manusia suka terjebak pada pola pikir tertentu. Nah, kalau kita lihat proses berpikir seperti yang digambar, itu semua bermula dari external event, jadi ada suatu hal di dalam eksternal kita, kemudian masuk ke dalam proses berpikir, kemudian diproses oleh pikiran, kemudian menghasilkan behavior atau output. Output itulah yang membuat sedih, marah, kecewa, down, dan sebagainya, outputnya di sana. Nah, pertanyaannya apa hubungannya ini dengan mindfulness? Nah, jadi ada orang yang stuck, ada orang yang secara kreatif dia down, ada orang kreatif secara kreatif dia bagus, gitu ya, dia tinggi dan sebagainya. Yang jelas, bahwa output behavior itu orang memproses sebuah data, gitu.
tanpa mempertimbangkan lagi apa ya pun yang terjadi, tanpa mengenali apa yang terjadi, kemudian terus flow langsung menjadi sebuah output. Atau kita ada sesuatu yang buat kita marah, kita langsung kemudian ujungnya marah. Lagi jalan, atau ada orang nyerempet kita, atau kemudian langsung jalan, kita langsung flow. Nyerempet artinya kurang ajar, orang itu kurang ajar, dan ujungnya langsung marah. Ya, proses itu berlangsung secara otomatis. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat kita stres? Ya karena kembali ada external event, kita persepsi dengan cara yang tertentu, ujungnya hidupnya stres. Nah, mindfulness di mana? Mindfulness mengajarkan kita untuk menggeser fokus. Karena selalu event dari luar, kemudian kita masuk ke dalam pikiran. Kemudian langsung diproses. Nah, mindfulness mengajarkan tata dulu. Sebelum kita memproses menjadi sebuah output, kita geser dulu fokusnya. Biar kita memahami kejadiannya. Lalu apa yang dilakukan untuk geser fokus? Memperhatikan apapun yang ada pada saat itu. Misalnya kita lagi marah, atau daripada kita memproses data itu, kita perhatikan aja wajah kita kalau marah seperti apa. Kemudian perhatikan saja perasaan kita yang datang. Kira-kira dari mana perasaan itu datang? Karena apa yang membuat kita marah? Bagian mana sebenarnya buat marah? Apakah ini bagian itu sendiri atau kita punya data masa lalu yang terhubung dengan masalah tersebut? Hingga ujungnya menjadi marah. Gitu. Apakah orang lain kalau punya hal tersebut bisa marah atau enggak? Gitu. Dengan membuat kita memproses data itu, kita men-stop program otomatis. Akibatnya apa? Kita menjadi lebih asik memperhatikan apa yang kita perhatikan. Dengan cara itu, kemungkinan kita memberi jeda waktu untuk kita berpikir lebih rasional menjadi lebih mungkin daripada kita langsung marah. Dan disitulah proses mindfulness menginterupsi fokus kita. Fokus kita pada satu hal yang membuat kita jadi stres, kita geser menjadi fokus ke bidang lain. Dan disitulah tentang mindfulness. Mindfulness sebutkan mind, pikiran yang fokus. Pikiran yang fokus pada apa? Fokus pada apa yang terjadi. Perhatikan apa yang terjadi, bagaimana itu terjadi, dari mana itu terjadi, dan apa yang perlu kita lakukan dalam kondisi seperti ini. Apakah marah itu sebuah yang sehat, atau marah itu sebuah kebijakan yang masih bisa kita diskusikan lagi dibanding kita flow langsung masuk. Stres juga begitu. Apa yang membuat kita stres? Kita merasa itu tekanan. Gitu. Padahal itu mungkin saja belum tekanan. Misalnya mirip orang main bola ya. Orang main bola itu kan penuh juga tantangan gitu kan. Ada musuh, ada lawan, ada segalanya gitu. Tapi mengapa main bola menjadi lebih fun dibanding kehidupan biasa? Gitu. Ya, karena kita mempersepsikan main bola itu dengan cara berbeda. Dan itulah tentang mindfulness. Jadi mindfulness itu benar menginterupsi fokus kita. Agar kita fokus ke tempat lain, dengan cara itu kemudian kita memberi waktu pada diri kita untuk mempertimbangkan respon yang bagus. Nah, sekarang kembali kita. Kenapa mindfulness itu penting? Pertama, membuat fokus dan konsentrasi kita lebih fokus. Fokus pada apa? Fokus pada apa yang terjadi dibanding menjadikan itu sebuah proses otomatis. Jadi sebenarnya tidak terjadi apa sebenarnya gitu. Nah, jadi memberi waktu pada kita untuk konsentrasi dan fokus. Yang kedua, meningkatkan ketenangan. Ya, tenang. Kenapa tenang? Karena kita tidak lagi menjadi fokus, menjadi sebuah proses yang otomatis. Yang kedua, yang kita mengurangi stres dan kecemasan. Mengapa mengurangi stres dan kecemasan? Ya kembali, stres dan kecemasan adalah output. Dan sebuah proses diterima oleh pikiran, kemudian timbullah persepsi, dan ujungnya menjadi sebuah perilaku. Itu juga sebuah stres dan anxiety ya, sebuah stres, sebuah ketekanan dan kecemasan. Dan kita bisa turunkan kenapa? Karena kita tidak terlalu memikirkan proses secara otomatis. Prosesnya diinterupsi fokusnya dengan mindfulness. Dengan diinterupsi fokusnya dengan mindfulness, akibatnya responnya menjadi berbeda. Ingat, hidup itu input, proses, dan output. Begitu prosesnya berubah, outputnya berubah. Gitu. Kemudian meningkatkan kesehatan ya Pak. Jelas ya. Stres itu membuat hormon ya, hormon yang ilmu apa ya, cairan-cairan kimia yang dihasilkan jadi tidak sehat kan. Dengan kita menyetop prosesnya,
stres berkurang dan akibatnya kita menjadi lebih sehat karena hormon yang mengalir dalam diri kita menjadi lebih sehat. Punya kendali pada hidup kita, ya gitu, karena kita bisa menyetop proses yang otomatis dalam diri kita ada gitu. Nah, kita lebih skillful, lebih punya keterampilan dalam mengendalikan respon kita. Yang tadinya responnya otomatis, pada saat ini kita jadi bisa kendali karena kita stop dulu sebelum kita merespon, kita stop dulu. Kemudian meningkatkan kewaspadaan, kesadaran diri, gitu. Kemudian terakhir empati, mengerti baru dimengerti orang. Nah, ada istilah mengerti baru dimengerti orang. Kenapa ini penting ya? Karena kan mindfulness itu menginterupsi fokus kita agar kita fokus pada apa yang terjadi lebih detail. Gitu. Jadi sebenarnya mindfulness itu adalah tentang ini sebenarnya, tentang 3 otak yang ada di dalam diri kita. Ada bagian otak mamalia, bagian reptil atau lizard, ya, otak mamalia, dan bagian korteks kecerdasan kita. Dengan menginterupsi prosesnya, kita membuat otak mamalia menafsirkan, oh ini bukan bahaya. Akibatnya digeser ke bagian otak korteks, otak kecerdasan kita. Bukan ke otak reptil. Karena kalau kita stressful, kita nanti akan akan dialihkan ke otak reptil. Pilihannya cuma 3. Sering kita bahas ya. Lari, lari, melawan, ataupun bengong. Dan disitulah kemudian terjadi proses perubahan fokus. Dengan perubahan fokus, kita menjadi lebih clear dalam menata kehidupan. Lebih clear dalam memberikan respon pada orang lain. Mengapa? Karena prosesnya menjadi tidak otomatis. Dan disitulah terjadinya proses perubahan fokus. Nah, tantangannya adalah, kembali, saat kita melihat diri kita, kalau hanya mindfulness, saya udah ngerasain, ya oke, sadar, melihat sadar, kemudian what next. Nah, sering sekali di dalam what next ini kita bingung, karena tidak punya acuan. Dengan membawa Allah di dalam prosesnya, kita menjadi punya acuan respon apa yang kita berikan. Jadi ketika kita memperhatikan kejadian A dan ABC-nya, kemudian kita bertanya, ya Allah, kita bertanya pada diri, respon apa yang saya berikan dalam kondisi ini, yang engkau ridhoi, yang engkau sukai. Karena kembali kita itu hidup dari, kita hidupkan oleh Allah ya, disuruh ibadah dan sebagainya. Dan kita seperti zaman dalam tauhid mindfulness TMT, rumusnya sederhana, bermula dari Allah, mengalir bersama Allah, dan pada ujungnya kita akan menghadap pada Allah. Dengan kata lain, ketika kita mengatakan mengalir bersama Allah, maka kita menjadikan Allah sebagai acuan dalam memberikan respon pada tindakan apapun. Dan disinilah kemudian kita membuat proses referensi ya, bingkai. Jadi ada yang bilang mindfulness itu tidak buat judgment, tapi susah juga 100% buat itu. Pada saat kita memperhatikan, ya jangan judgment, just see, watch, see, and feel. Tapi ketika jalan membuat keputusan, tindakan apa yang kita ambil, disitulah kita bawa nama Allah di situ. Karena kita akan memilih dari sudut yang paling memberdayakan, yaitu Allah. Nah, dari mana kita tahu ya ini acuannya? Ya? Gitu. Acuannya dari David Hawkins, penelitian 30 tahun. Dan dia mengatakan orang tercerahkan itu level spiritual. Mereka yang punya kesadaran murni itu kesadaran yang, maka saya waktu itu pernah berdebat, kesadaran murni itu apa sebenarnya? Suka atau tidak suka, kesadaran murni kesadaran yang bersumber dari zat yang menghidupkan kita, seperti Allah gitu. Jadi situlah sebenarnya kita beda acuan. Jadi yang tertinggi memang level spiritual. Gitu. Baik Robert Dale juga mengatakan manusia itu paling penting kesadarannya akan pengenalan Tuhannya, walaupun kemudian tidak diteruskan kajiannya dan dirubah level spiritual, tapi suka atau tidak suka, dia telah melakukan karena dia takut aja respon masyarakat Amerika seperti itu. Oke, itu kurang lebih menjawab pertanyaan kawan-kawan tentang sebenarnya mindfulness itu apa. Jadi mindfulness itu tentang menggeser fokus kita. Menggeser fokus kita sehingga proses itu tidak lagi menjadi sebuah otomatis respon, tapi sebuah respon yang membuat kita perlu untuk merenungkan kembali akan betul. Sehingga
Misalnya gini, Bapak Ibu lagi stres apapun itu. Gini. Sebenarnya yang buat kita stres apa? Oh, karena kita tidak mampu menghadapi dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, ketika tidak kita mampu menghadapi apapun yang kita hadapi, tekanan yang kita hadapi, apakah stres itu menolong apa enggak? Kan jelas tidak menolong, karena kita membutuhkan otak kecerdasan kita untuk menyelesaikan tantangan. Dan ketika paham itu, harusnya kita mengurangi stres agar otak itu pindah ke bagian otak kecerdasan itu, yaitu di korteks. Nah, caranya apa? Kalau cara yang tenang dan selalu susah tuh. Caranya apa? Yang paling sederhana adalah perhatikan saja wajah kita saat stres. Kemudian tanyakan kepada apa yang saya rasain sekarang. Oh, stres. Stres itu bermula dari mana? Gitu. Dan siapa yang membuat ini? Biasanya saya tanya, ketika saya stres, Allah di mana? Kira-kira Allah bersama dengan saya, dekat saya enggak? Dan apa yang mau Allah inginkan? Saya dari kondisi ini. Dan kita bertindak ke situ. Dengan memahami ini, kita tense untuk lebih mengurangi stres. Itu yang mau kita. Makanya saya kadang suka bingung kalau teknik mindfulness tidak bermula dari spiritual, kita suka agak bingung saya. Bagaimana kita bisa membuat tenang. Oke, itu teori dasar tentang mindfulness. Dari sini dulu, ada pertanyaan nggak tentang materi kita? Mindfulness. Jadi, kembali, itu tentang pergeseran fokus. Jadi, kita serahkan, kita berikan, tentu akan lebih indah kalau kita gunakan teknik 2M yang sering saya share kepadanya, teknik 2M menerima dan melepaskan. Jadi, kalau kita harus stres, ya Allah, hari ini saya stres karena ini, karena ini, karena ini, karena ini. Atas jatuh yang kuasa, atas kekuasaanmu, saya serahkan semuanya padamu, ya Allah. Dan perhatikan saja pada kita stres. Saya ingin juga tahu bagaimana stres ini terbentuk, dari mana dan bagaimana stres terbentuk. Semakin kita sadar, semakin kita bukan terlepas, semakin kita bisa memperhatikan diri kita dan memilih respon apa yang mau kita berikan. Jadi mindfulness itu sebenarnya bukan hanya tentang duduk nafas ya, karena olah stres itu berpengaruh pada nafas ya. Tapi mindfulness sebenarnya hal yang sederhana. Misalnya hari ini kita pegang handphone, jangan hanya pegang handphone, rasakan handphone di tangan kita. Bagaimana teksturnya? Bagaimana tingkat panasnya? Apakah handphone ini makin panas atau makin enggak gitu? Dan apa yang terjadi ketika handphone itu bergetar? Dan dari mana nyala ini berasal? Dan bagaimana bentuk nyalanya? Sampai kita pegang gitu. Dan ketika kita fokus ke sana, maka kita menjadi lebih menyadari apa yang terjadi. Kadang-kadang yang membuat kita lupa menaruh barang itu kan karena kita tidak berada di sana. Maka seperti yang Pak Hadi ceritakan, kehadiran kita harusnya menjadi hadiah bagi hubungan kita. Kenapa jadi hadiah? Karena kalau kitanya tenang tuh kenapa tenang? Karena dia yakin ada backup dalam kondisi susah ya, dalam kondisi tekanan. Ada backup yang bisa membuatnya lebih tenang dalam menghadapi apapun. Dan backup itu harusnya bermula dari Allah. Itu yang saya maksud dengan mindfulness. Jadi itu tentang the art of focusing something. Seni untuk memfokuskan pada bidang tertentu. Oke, pertanyaan? Paham arti mindfulness ya? Gitu. Karena sering sekali orang nggak ngerti mindfulness buat apa sih belajar mindfulness itu. Mindfulness sederhana sebenarnya. It's about the art of focusing something. Bagaimana menyelesaikan stres, keyakinan dan bagaimana mengejar goals. Salah satunya adalah memastikan bahwa kita on track secara hormonal, on track secara perasaan, sehingga kita menjadi lebih clear dalam melihat sesuatu. Oke, 2 menit. Kalau ada pertanyaan silakan. Clear gitu ya. Pertanyaan tentang ini ya, tentang mengapa mindfulness diperlukan. Salah satunya yang paling utama adalah menggeser fokus dengan memperhatikan apa yang terjadi. Jadi ini tentang self-awareness. Oke, ya silakan. Menggeser apa tadi perhatian ya? Fokus kita geser ya. Ya.
apa yang dirasa itu berarti apa ya? Dirasa oleh indera ya, ada mata, hidung, telinga, lidah dan kulit, coach gitu coach ya. Ya, Ini 5 indera ini satu fokus satu yang dirasa gitu coach, maksudnya coach. Atau masing-masing bisa beda-beda nih. Misalnya menterapi apa ya, mungkin sakit ya, keluhan di badan itu. Kan yang ngeluh kan dia gitu ya. Iya. Gimana coach? Ya, kalau kita mau terapi orang nggak salah, Pak. Oke, sebelum terapi duduk, Pak. Tapi Bapak merasakan sakit. Bapak mungkin mulai dari mana? Mulai. Ya, mungkin pinggang saya sakit. Oke, fokus saja pada rasa sakit itu, Pak. Dari mana rasa sakit itu datang? Dan bisa nggak Bapak berdialog dengan rasa sakit? Apa yang dia inginkan dari rasa? Misalnya apa yang dia bawa? Kemudian ketika sakit ini, sakitnya di mana? Tepatnya seperti apa sakitnya? Entah panas, entah apa, sakitnya apa. Nah, dengan membuat itu sebenarnya dengan berdialog ini ada teknik di NLP namanya metafor. Dengan memperhatikan itu sebenarnya sakitnya bisa berkurang, Pak. Oh. Karena kadang-kadang membuat kita sakit itu emosi yang mengiringnya juga. Gitu. Jadi bisa mulai dengan apa yang dirasain, kinestetik ya. Kemudian apalagi, Pak? Bapak bisa melihat sakit itu bentuknya seperti apa, Pak? Dalam imajinasi. Bisa visual, ada tadi kinestetik tadi ya, misalkan ada suara nggak di situ dari sakit itu? Kira-kira suaranya apa? Atau apa yang Bapak katakan ke dalam diri? Kemudian ada rasa nggak, Pak? Rasa di lidah dari sakit tersebut? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Gitu. Ada yang Bapak cium nggak rasa? Kita akses ke lima indera kita. Visual, auditory, kinestetik, olfaktori, gustatory, juga lidah, penciuman. Explore aja itu. Jujur aja, kalau di explore sebenarnya sakitnya bisa berkurang. Oke, coach ya. Coach, misalkan dari 5 indera itu misalkan sakit pinggang tadi ya. Pinggang kan, lidah kan nggak terasa ya. Lidah, pendengaran nggak terasa. Jangan salah, Pak. Kita bisa merasakan sakit itu di lidah dan sebagainya. Jadi tanyain aja, ada yang terasa di lidah nggak? Oh, nggak ada, nggak apa-apa. Kemudian, tapi akses saja semuanya. Memperhatikan rasa sakit itu bisa jadi mengurangi rasa sakit itu. Kalau udah itu baru kita bisa sugesti. Oke, Pak, sekarang Bapak bisa nggak membuat kaki Bapak? Ini saya lakukan. Relax. Bisa nggak membuat punggung relax? Membuat bahu relax bisa? Kalau itu bisa, berarti Bapak bisa kurangi sakit. Sekarang kita mulai, Pak. Apa tadi Bapak saya lihat? Misalnya, apa yang Bapak pikirkan tentang rasa sakit? Bentuknya kira-kira seperti apa? Oh, bentuknya bundar. Warnanya apa? Gelap, hitam. Oke, bisa dibuat lebih cerah nggak warnanya, Pak? Itu teknik metaforal. Kelihatan sederhana, Pak, tapi ini bisa mengurangi rasa sakit. Jadi kadang-kadang warnanya gelap, bisa dibuat lebih cerah nggak? Atau pilih warna favorit, Pak, yang nempel di warna. Lebih terang, Pak. Lebih terang, bagus sekali, Pak. Oke. Karena apalagi masih tidak saya, Pak. Sakit di dada saya. Sakitnya betul-betul seperti apa, Pak? Nah, gitu. Pikirkan apa yang terpaksa dia pikirkan. Dengan memikirkan itu sebenarnya mengurangi ketegangan, Pak. Di dalam mengurangi stres di dalam sakitnya. Otot-ototnya tidak lagi stressful. Karena orang sakit itu sering kayak, aduh, semakin berat berpikirnya, dia memerintahkan pikirannya makin berat. Justru dengan mengatakan itu, memperhatikan itu, dia mengurangi konsentrasi pada rasa sakitnya. Dan lebih banyak berdialog terhadap profil rasa sakit. Itu yang sering terjadi. Nah, kalau orang diomongin, walaupun kadang-kadang, Pak, tugas Bapak sekarang jawab aja. Gitu. Nggak usah dianalisa pertanyaan saya. Just jawab. Kalau ada bilang ada, kalau nggak ada bilang nggak ada, just jawab. Dan itu menarik sebenarnya. Di dalam teknik NLP namanya metafora. Jadi kalau orang lagi sakit banget, duduk aja tuh. Ya, perhatikan rasa sakit tersebut. Dari mana datangnya? Dan berapa kadarnya? Nah, itu yang dipraktik. Baru berikutnya bisa saya kurangi hanya dengan melakukan visualisasi. Karena sakit itu sangat berhubungan dengan emosi yang melekat di situ. Itulah makanya teknik-teknik
kita ada orang sakit kepala, kemudian kita ke hipnoterapi. Dia berarti nggak bisa nyembuhin sakit kepala, tapi dia tanya, kira-kira sakit kepala ini berhubungan dengan emosi apa, Pak? Iya, ini saya lagi sakit hati sama ini. Oke, pikirkan rasa sakit hati. Disebutkan rasa sakitnya, hatinya sakit kepalanya hilang. Karena sakit itu kan termasuk psikosomatis. Itu yang terjadi. Tapi kembali, TMP sebenarnya tidak terlalu berhubungan dengan penyakit. TMP itu tentang membangun kondisi mental. Dan kondisi mental itu kalau badannya sehat dan sering dilatih, hidup orang sehat. Dan cuma sering sekali karena ini nggak dilatih, dia sakit dan itu karena butuh terapi yang lain. Oke, Ya, lagi? cukup. Ya. Oke, nggak ada, kita lanjut ya. Ini udah ngerti ya? Ini tentang, ini berhubungan dengan resonansi istighfar. Jadi saya jelasin sedikit aja deh. Tidak di balik organ ada sel, sel kemudian dibelah lagi ke level tertinggi, tidak ada benda fisik apapun yang adalah vibrasi atau elektron atau neuron. Ini semua sering suka disebut dengan kuanta, kuantum, vibrasi, apapun itu namanya. Jadi sebenarnya di balik organ kita itu ada listrik yang bergerak, ada yin dan yang. Gitu. Nah listrik ini mengalirkan energi keluar. Di dalam ilmu Cina, orang sehat itu orang yang energi mengalirnya tidak terhambat. Nah, kalau terhambat, maka aliran energinya kasarnya kalau listrik itu wattnya tidak lagi sama. Akibatnya kemampuan organ menggerakkan fungsinya tidak lagi sama. Gitu. Disitulah kita butuh resonansi dan sebagainya. Cuman saya ingin cerita dari vibrasi ini, namanya dia memancarkan gelombang. Namanya gelombang kalau ada frekuensi. Nah, frekuensi yang sama akan menghasilkan energi yang sama. Jadi orang frekuensinya di 559,5 FM, smart FM itu. Kita bisa masuk smart FM kalau 59,5. Kalau di bawah itu nggak jelas sinyalnya. Nah, yang menarik adalah inilah disebutkan resonansi istighfarnya tukang roti bersama Imam Ahmad. Gitu. Karena energinya ini akan mengalir keluar dan menarik resonansi yang sama, gelombang yang sama. Di situ kemudian istighfar membantu kita memastikan kita berada di dalam frekuensi yang sama. Nah ini kemudian kita dikajikan dengan kajian ilmiah ya di Universitas Bielefeld Jerman gitu. Ternyata memang tumbuhan ganggang itu memberikan resonansi satu sama lain. Begitu juga penelitian David Hawkins. Kemudian kita di sini kita mulai tentang kemarin yang kita ceritakan tentang siklus sukses orang dimulai dari belief, keyakinan, karena keyakinan tinggi akan menyentuh semua potensi, tindakan, dan hasil akan buat tinggi. Yang kedua ada B kali dulu sama dengan have. B itu belief. Belief itu tentang kita. Jadi ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, gitu, maka pastikan kita berada di frekuensi yang sama dengan barang atau tujuan yang mau kita inginkan. Tidak lagi ada kontra. Karena ketika itu tidak ada kontra, maka biasanya Allah datangkan sesuatu yang, karena biasanya kalau kita doa itu dua, langsung dikabulkan, or Allah datangkan sesuatu, entah kondisi, entah orang, apapun, yang memudahkan kita mencapai tujuan. Disitulah kita harus melakukan do something. Jadi melakukan sesuatu, do, agar proses flow-nya berjalan lancar. Karena kalau do-nya nggak disambut, artinya kita nggak serius banget menjalani. Maka ada istilah B kali do sama dengan, ini ngetop banget. Kalau kita di coaching sangat belajar banget. Untuk mengejar sesuatu, kita harus waras. Oke, ini tentang resonansi istighfar. Nah, TMP dari mana? TMP itu menguatkan belief kita agar memastikan ketika berdoa tidak lagi ada kontras secara internal. Nah, makanya kita juga menggunakan istighfar untuk kalau kita ingin sesuatu, kita gunakan istighfar. Untuk merevisi lintasan-lintasan yang meragukan. Disitulah istighfar bermain. Karena istighfar ini punya banyak manfaat ya. Kita sudah tahu lah, itu sudah banyak dikaji oleh para ustadz. Salah satunya adalah memastikan kita on track ke dalam perjalanan hidup kita.
Oke, sekarang kita mau cerita tentang TMP sekarang. TMP itu ada 3 di dalam metodenya. Pertama, menjadi master bagi diri kita. Jadi kita menguasai internal kita. Yang kedua, ada kemampuan penyembuhan gitu. Yang kedua, people mastery. Jadi kita bisa membangun, menarik orang yang kita sukai. Gitu. Berdasar kajian tadi, resonansi tadi. Itu kita kaji. Metode 1. Metode 2, nafas TMP. Nah, fungsi dari nafasnya apa sebenarnya? Gitu. Kembali, nafas ini adalah ekspresi dari internal kita. Orang yang stres, nafas dada. Orang yang tenang, gitu, biasanya nafas perut. Perutnya gerak ketika nafas. Nah, dengan memperhatikan nafas yang masuk dan keluar, dan kita bernafas dengan nafas perut ya, tarik nafas pelan, kemudian keluar. Tubuh menjadi rileks. Pikiran kita ketika tubuh rileks, bagian otak mamalia menghasilkan ini saatnya santai. Jadi tidak dilarikan ke otak kecil, disitulah kita santai. Maka dengan nafas yang santai, kita mengakses rasa kedamaian di dalam diri kita. Jadi nafasnya, perhatikan nafas masuk dan keluar. Nggak usah mikir yang lain dulu. Nah, perhatikan saja nafas yang masuk. Kadang-kadang makanya nafas yang masuk suka saya beri warna. Nafas masuk adalah nafas kebaikan. Saya beri warna yang baru, sudah warna favorit saya. Dan keluar biasanya nafas yang jelek, misalnya nafasnya warna hitam. Masuk, biasa kita ucapkan Allahu Akbar, dan keluar kita ucapkan Alhamdulillah. Kita telah mengeluarkan sholat ke dalam diri. Perhatikan nafas yang masuk dan keluar, kita menjadi lebih rileks. Why? Karena kita terpisah dari keresahan. Keresahan itu terjadi karena pola berpikir. Dengan menggeser fokus, kita menjadi lebih rileks. Itulah fungsi nomor 1 tuh, nafas TMP. Keluar, nafas keluar, untuk gunakan nafas yang sifatnya standar ya, 4x4 bisa kita. Tarik nafas 4, keluarin 4. Mau nafas keluarin 6, keluar nafas masuk keluarin 6, keluar nafas masuk 6, keluarin 6 juga boleh. Oke. Nah, ini yang dilakukan di perusahaan ini. Nafas keluar, yang diajarin juga gitu. Pertanyaan mengapa tanda keluarnya, saya cerita sedikit. Kenapa tandanya begini, bukan gini-gini ya. Nah, ini sebenarnya resonansi nih. Listrik bergerak, keluar, kita memberikan resonansi keluar. Jadi yang bagus sebenarnya memang mengadah keluar, jangan begini. Jadi yang lebih bagus begitu sih. Nah, tadi kedua, mengejar kelinci. Kalau ini sebenarnya kita melatih fokus kita, melatih observasi kita. Di sini tugas kita adalah melatih melihat saja. Kemudian kita melihat juga tanpa judgment dulu dalam hal ini. Lihat apa yang kita lakukan sehari-hari. Dari mulai spiritual, mission to spiritual ya gitu. Kemudian identity terus ke bawah. Kita lihat apa yang kita lakukan dari mulai ibadah kita, apa yang kita yakini, siapa kita dalam hidup, apa yang kita yakini, skill apa yang kita miliki, dan apa yang kita lakukan terhadap hidup kita, tidak pun seperti kita apa, kemudian lingkungan kita seperti apa. Just watch and see. Watch, see, feel boleh, tapi jangan terlalu intervensi. Di sini ngelihat. Gitu. Baru bilang ketiga, kita mulai mengakses sumber daya. Akses, kita pecah jadi kita katakan saya bukanlah diri saya, dan saya bukanlah pikiran saya. Kenapa? Karena pikiran yang sering sekali membuat kita chaos. Jadi saya bukanlah tubuh saya bukanlah pikiran saya. Sebuah afirmasi yang kita ucapkan sambil kita naik ke atas, entah kapanpun itu, kita dibawa ingatan kembali kepada janji kita. Waktu kita pernah berjanji pada Allah. Dan kemudian kita akses sumber daya Allah, dan kemudian menyadari, baru kita evaluasi tadi yang kita observasi. Apakah pantas dengan sumber daya tersebut kita berperilaku seperti itu? Dan apa yang kita perlukan untuk membenahi semua ini? Jadi 3. 4. Latihan 4. Ini tentang menerima, mensyukuri, dan mengagumi. Jadi kita gunakan istighfar untuk merevisi data-data dalam pikiran kita. Kenapa? Karena pertama kita sudah akui bahwa Allah itu eksis. Maka apapun yang terjadi pada kita, entah hari ini kita punya uang, nggak punya uang,
entah dulu kita pernah kaya atau sekarang miskin ataupun sebaliknya gitu, kita terima apa yang kita dapat. Sebagaimana kita menerima hujan, malam dan sebagainya. Kemudian kita akses kondisi mental syukur, dan di tengahnya bila ada sesuatu yang nggak terima istighfar itu, dan kemudian kita kagumi Allah. Di sini sebenarnya targetnya adalah mengakses dan membawa Allah dalam kehidupan kita. Targetnya adalah cukup di latihan ini kita membuat menjadi lebih kuat, lebih santai, lebih bahagia. Nah, nomor 5 kita sekarang, kenapa kita share blessing? Nah, ini kita akan minta buat jurnal ya. Share your blessing today is because what? Supaya fokus kita ke blessing. Kan kalau surat Ibrahim itu jika kamu bersyukur kita diberikan nikmatnya lebih banyak. Artinya kita diminta untuk memfokuskan rasa syukur. I know dalam hidup ini kita tidak semua bisa kita syukuri, kita merasa down dan sebagainya. Tapi selalu ada yang bisa kita syukuri. Karena dalam hidup ini saya pernah lihat orang ya, hidupnya ngedumel gitu. Oh, coba ini. Sampai Allah memberikan sebuah kejadian yang sebenarnya kejadiannya jauh lebih baik dibanding orang-orang. Baru situ dia merasa gitu. Waktu dulu itu hidup dia lebih baik. Maka share our blessing every day, even to diri sendiri. Makanya kita diminta tulis blessing kita hari itu apa. Nah, baru latihan 5. Kalau latihan 5 ini agak energi gitu. Karena kita menselaraskan semuanya. Ini mirip dari quiz prosedur kalau di MTP. Jadi kita ada rasa khawatir, takut, sering-sering latihan ini menyelaraskan pikiran. Kita menggunakan jalur meridian jari di sini. Nah, tetap dengan menggunakan duduk tenang, pikirkan, dan tarik nafas. Gunakan nafas TMP. Latihan 6, kita mengakses kreativitas. Jadi kreativitas kita itu sering mentok karena emosi negatif yang melekat di situ. Entah takut lah, entah nggak berani berpikir lebih banyak, dan sebagainya. Punya ketakutan tertentu, atau nggak enak, dan sebagainya. Kita hilangkan itu, dan biarkan kreativitas kita mengalir deras. Karena dalam hidup ini sebenarnya ketika kita memikirkan kreatif, jangan dianalisa dulu. Biarkan itu hadir semua, baru setelah itu kita mulai menggunakan mana yang kita bisa gunakan, mana yang tidak. Gitu. Dan dalam hal ini kita kembali membawa Allah untuk bisa menenangkan diri dan mengakses kreativitas kita di dalam hidup kita. Nah, ini adalah salah satu alat kebiasaan kita, membiasakan kita kreatif. Maka kita ajak semua peserta untuk yuk latihan. Karena kembali otak ini adalah makhluk kebiasaan atau zat yang penuh kebiasaan. Kalau semakin sering dilatih, bagian kreativitas kita membesar. Kita terbiasa berkoneksi dengan berbagai macam data. Semakin sering dilatih, semakin kreatif kita. 7, nah ini kebetulan berhubungan dengan tadi yang pertanyaan Pak Hadi. Jadi ini tentang kesadaran seluruh indera kita. Dan kalau orang selatih ini harusnya sholatnya lebih khusyuk. Karena ketika dia katakan Allahu Akbar, gitu. Ketika katakan Allahu Akbar, lisan mengatakan Allahu Akbar, internal kinestetik merasakan bahwa Allah itu besar, gitu. Kemudian kuping mendengar suara itu, suara Allahu Akbar kita, gitu. Apalagi kalau diucapkan dengan yang sangat bagus, dan seluruh indera kita seperti terjadi proses aktivasi yang sangat intens. Allahu Akbar, kalau sholat itu harusnya ketika mengucapkan itu jangan tercepat Allahu Akbar, tapi biarkan seluruh indera kita, 5 indera kita merasakan perkataan itu. Mungkin ada bagian kinestetik membayangkan, bagian lisan kita mengatakan Allahu Akbar, bagian kuping dan seluruh indera kita merasakan hadirnya Allah di situ. Maka kata Allahu Akbar itu harus diucapkan dengan pelan, seperti halnya kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya itu adalah ucapan doa yang harusnya seluruh indera kita terlibat di situ. Kalau itu indera kita terlibat, sebenarnya intensitas doa kita makin kuat. Karena kesungguhannya ada di situ. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah sebuah doa yang kita menanti doa balik ya buat kita ya. Tapi pahami ketika kita mengucapkan sebuah doa, kalau seluruh indera kita terlibat aktif, maka dampaknya adalah bahkan ke diri kita lebih tenang.
Harusnya begitu. Apalagi kalau kita mau tanggung jawab pada orang yang lagi punya tantangan dalam hidup. Kayak kita tuh jangan salah, manusia itu pasti akan diuji. Karena itulah sebenarnya manusia. Kita hidup itu pasti akan diuji. Apapun itu ujiannya. Dan kadang-kadang pernah bisa kita dipermalukan, bisa kita apapun itu. Tapi apapun yang terjadi, sadari bahwa Allah hadir dan indera kita menyadari keberadaan. Ukuran latihan tujuh itu sebenarnya nanti terasa di sholat. Sholat kita, kalau sholat kita merasakan bahwa Allah hadir dengan penuh kesadaran, maka sebenarnya latihan tujuh punya dampak. Clear ya? Latihan 8. Latihan 8 tafakur alam nih. Tafakur alam itu merasakan alam. Jadi ada dua tujuan nih teknik ini. Tujuan pertama, pikiran kita itu sudah dijelaskan bahwa organ kita itu listrik. Kalau kita pikiran kita chaos, listrik yang mengalir chaos. Dan bumi itu adalah media isinya bumi dan air mineral yang kuat gitu. Dan kalau penangkal listrik aja ditaruhin ke bumi ya untuk menstabilkan. Kita juga gitu, tangan kita segala itu kita sentuh ke tanah yang bumi langsung, kaki kita bersentuhan, kita harapkan terjadi proses stabilisasi terhadap listrik dalam tubuh kita. Sambil kita jatuh, kita sadari keberadaan Allah. Itu menguatkan kita di tangan dan kaki sentuh, kalau bisa tanpa alas gitu, sentuh dan duduk aja tenang 15 menit. Lakukan ini, hidup kita jauh lebih sehat dan lebih stabil. Jadi cari tanah, cari rumput, sentuh kaki kita dan itu, dan biarkan itu termenung sesaat, rasakan kehadiran Allah di situ, 15 menit cukup. Dan kita merasakan terjadi proses sentuhan dengan bumi dan menstabilkan listrik dalam tubuh. Latihan 9 ini berhubungan dengan energi tubuh gitu. Kita tahu prosesnya begini ya gitu. Kita ada listrik begini gitu. Kita sudah tahu latihannya, silakan. Tapi kalau kita begini, rapetin ini gitu. Sebenarnya listriknya nggak kerasa. Kenapa? Karena energi bergerak di sekitar tangan kita. Jadi ketika dibuka, energi terasa. Ketika ditutup, energinya nggak terasa. Karena kita mempengaruhi energi flow dalam tubuh. Ini sebenarnya salah satu alat ukur. Ini kan geraknya. Dan begitu ditutup ini. Nah, tugas kita kembali ini menggeser fokus. Kita merasakan energi mengalir dalam tubuh dan rasakan saja energi yang berada di sini. Rasakan energi. Kan kadang-kadang kita main-main ini sambil ini. Merasakan magnet di dalam diri kita, merasakan energi. Kalau lagi istirahat, lakukan ini aja. Fokus saja pada apa yang terjadi di tengah-tengah. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, fokus saja di situ. Kadang-kadang bahkan saya membuat warna. Tidak visualisasikan sini ada warna. Warnanya boleh apa. Gerakan energi itu salah satu ide karena kita bisa membuat penyembuhan berdasarkan ini. Kenapa? Kembali. Kalau energi yang kuat bisa mempengaruhi energi yang rendah gitu. Saat kita menyentuh orang dengan energi yang seperti ini, orang itu punya listrik. Listriknya akan stabil karena dia orang yang sakit itu mengejar energi itu punya kebiasaan menyamakan frekuensi seperti halnya nada C, garbu ta'ala, nada C dan C. Nah, ketika energi kita tinggi, orang itu rendah, maka ketika kita sentuh, orang itu mengejar energi kita. Dan kemarin sudah cerita tentang katak ya, katak dan jantung di lab. Katak itu kalau pertama kali nggak beraturan, kalau habis hujan lama-lama kemudian tong, jadi seperti beraturan. Dan saya suka tuh kalau di setiap suka tuh masih ada katak. Kadang-kadang juga dengerin gitu. Dan itu menarik gitu. Karena suara awalnya nggak beraturan, lama-lama teratur. Karena energi yang tinggi akan menyelaraskan energi yang rendah. Jadi energi yang tinggi akan menarik energi yang rendah untuk bermain di level yang sama. Dan inilah sifat energi. Dan ini murid El-Cilaw. Muridnya El-Cili. El-Cili itu adalah seorang di KPBB spiritual. Dia hari ini mungkin usia 80-an. Dia mengajarkan nafas. Jadi El-Cili adalah seorang duta PBB untuk mengajarkan nafas, menyebut nafas spiritual. Ya, spiritual ada dalam diri kita, tapi sebenarnya yang diajarkan tentang nafas. Nah, ini kembali prinsip resonansi tadi saya bilang ya, saling menyelaraskan. Nah, dengan
Dengan ini kita bisa menyembuhkan sakit. Caranya bangun dulu tadi, kemudian megang seperti megang bola basket. Ketika sakit, dialog dulu dengan rasa sakit. Sakitnya apa, dari mana, kayak tadi sudah dibicarakan. Kemudian sentuh rasa sakit. Kemudian ucapan doa seperti yang diajarkan Rasul. Jadi tangan yang penuh energi itu bisa menyembuhkan diri maupun menyembuhkan orang lain seperti yang ada di yang saya share materi tadi. Yaitu, ini teknik terbaik terapi adalah yang sakit di tangannya. Tapi kalau nggak ada gini itu nggak apa-apa. Seperti halnya putaran bola basket tadi. Dan itu sebenarnya kita bisa melakukan terapi bersama. Orang-orang bisa lakukan terapi. Ini membantu kesembuhan orang. Tentu kalau Bapak Ibu ingin detail bisa ikut pelatihan terapi. Cuma dengan teknik ini sebenarnya kita bisa membantu orang dengan menjalankan sunnah Rasul atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, terakhir kita menarik orang. Nah, pertanyaannya, kok bisa menarik orang lain? Kembali prinsip resonansi kita gunakan. Dan kita meselaraskan diri dengan merubah 6 kesadaran tadi, kesadaran spiritual, identitas, dan sebagainya, agar hidup kita menjadi lebih selaras disukai Allah. Dan dengan cara itu kita bisa menarik orang lain. Mengapa? Seperti kejadian seperti Imam Ahmad dengan tukang roti. Itulah sebuah fakta yang bisa kita angkat bahwa kita bisa menarik orang lain. Yang kita tarik apa? Pikirannya dalam diri. Selama itu sebuah kebaikan. Dan ini yang kita ajarkan di dalam teknik TMP. Jadi teknik TMP sebenarnya juga untuk membangun kesadaran diri, menjelaskan diri. Plus dengan kondisi itu kita bisa membantu meminta doa pada Allah untuk menarik orang lain yang kita sukai, yang kita harapkan hadir membantu kehidupan kita. Dan itulah tentang menarik orang lain. Oke, itu adalah ini materinya. Saya mau cerita sedikit tentang misi di TMP Center ya. Di TMP Center itu ada 2 langkah kita. Yang pertama adalah ajarkan apa yang kita ajarkan ini pada orang lain untuk mencetak mentor. Jadi Bapak Ibu nanti boleh membuka kelas sendiri. Ajarkan 12 ini untuk apa? 1, Bapak Ibu belajar terbaik adalah mengajarkan orang. Nah, dari situ kita jadi tahu mana yang belum tahu, menjadi paham akan ilmu. Yang kedua, kita ingin cetak mentor kalau perlu sampai 1.000 orang. Jadi Bapak Ibu boleh gunakan buka kelas. Buka kelas, kalau tadi Pak Noi bilang berapa harganya, taruh aja angka 100.000, nanti uang yang masuk, sebagian bisa kegokan, sebagian bisa buat Bapak dan Ibu. Jadi kita ajarkan buka kelas, kalaupun Bapak Ibu bingung mau sifatnya infak pun boleh, tapi mungkin nanti kita sepakati harga 100.000 minimal, supaya nggak ada persaingannya gitu. Uang 100.000 nanti bisa digunakan sebagian buat infak, sebagian buat Bapak Ibu mau jual lebih tinggi pun boleh. Tinggal nanti kembali mau infaknya buat suka berapa terserah aja nanti. Kemudian Bapak Ibu bisa gunakan buat kehidupan Bapak. Jadi langkah pertama kejarkan cari mentor untuk bersama-sama kita kembangin ilmu ini. Yang kedua, nanti Bapak Ibu menjadi center pengembangan. Jadi caranya adalah nanti kita buat pendataan setelah selesai ini. Bapak Ibu nanti ajarkan ke buka kelas, ajarkan ke 2 orang. Nanti 2 orang itu boleh ajarkan lagi ke 2 orang, tapi di bawah koordinasi TMP Center. Karena nanti berkumpulnya di TMP Center. Jadi nanti ada TMP Center A punya binaan, TMP Center B punya binaan, TMP Center punya binaan, dan semua binaan kumpul di satu Telegram. Dan nanti tugas kami di Sokah adalah memantapkan pada ibu-ibu, pada ibu dan bapak di sini gitu, tentang materi-materi tambahan materi itu yang kita sebagainya. Nanti Bapak sebarkan lagi ke bawah. Gitu. Jadi prosesnya mirip MLM, tapi bukan sistem bonusnya. Jadi memang mulut lewat mulut, gitu. Melalui orang lewat orang, seperti halnya dakwah kan dari orang ke orang ya sebenarnya. Gitu. Tapi kita nggak kejar bonus kayak MLM. Yang kita model adalah bagaimana informasi tersampaikan dari A ke B ke C ke D dan terus ke bawah. Dan member get member ataupun apapun namanya, yang paling penting informasi tersampaikan ke bawah. Ya. Gitu. Jadi karena tugas kami di Zoka nanti ngebina trainernya, membina mentornya, dari mentor nanti ngebina terus ke bawah, dan itu terus berulang.
terus berulang dan sampai seperti yang dikembangkan oleh Falun Gong ya. Falun Gong itu 7 tahun, 100 juta orang itu terlibat. Karena prosesnya adalah tadi dari orang ke orang pengembangannya. Dan itu dan ini sebenarnya ilmu yang tanpa akhir ya. Kan ada hal-hal baru tentang ini. Dan yang menarik tadi saya sudah ceritain ya tentang medan morfik ya, medan morfik. Jadi kasusnya sebenarnya medan morfik itu banyak ya. Kasusnya awalnya memang di hewan. Jadi satu hewan diajarkan gitu. Dan saya dulu suka lihat ada orang-orang di tetangga saya itu senang banget ngadu ayam. Tapi saya yang suka lihat tuh jadi suka bangun pagi. Cuma dia cerita satu hal gini nih gitu. Misalnya ada satu ayam nih, kemudian diajarkan satu teknik tendangan ya, tendangan part. Karena ada ayam, saya suka lihat latihan angkat-angkat kaki dan sebagainya. Sampai ayam itu bisa melakukan. Yang menarik adalah nanti saat nanti itu anak itu punya bertelur kemudian jadi anak gitu, anaknya bisa melakukan hal sama seperti bapaknya yang dia lakukan. Entah gimana caranya gitu. Itu bisa dilakukan. Dan berikutnya sebenarnya ayam-ayam kita itu bisa melakukan juga hal sama. Seperti halnya kejadian dengan monyet yang saya ceritakan itu, yang monyet ke-100 gitu. Entah bagaimana ada satu monyet diajarkan cara bersihkan sampai kalau sudah sampai 100 orang, 100 monyet gitu. Berikutnya pulau itu bisa melakukan itu. Dan lama-lama segilingnya bisa melakukan itu. Yang indah adalah itu yang tentang orca itu. Saya melihat gitu, orca yang bunuh hiu gitu. Jadi cara bunuh orca itu begini. Saya ingin cerita ya. Orca berantem sama hiu. Orca, cuma yang punya otak kan orca ya. Orca itu kan milik kita ya. Nah, entah apa orca mengetahui satu sisi ketika hiu ditabrak, ke satu sisi hiunya terbalik begini, dan itu habisnya dimakan sama dia. Itu habis. Jadi cara orca membunuh hiu itu disikat pinggirnya, orkanya hiunya terkerap baru dimakan. Cara ini sebenarnya terjadi sekali. Yang menarik adalah sebulan kemudian satu koloni di hiu itu bisa belajar tahu cara bunuh hiu, dan nggak lama kemudian sebenua Amerika itu tahu. Dan itu terindikasi apa? Hiu itu selalu hilang ketika di satu sisi orca itu bertemu sama hiu masih nggak ada nih. Karena hiu nggak berani ketemu orca. Karena itu spread the news, berita itu begitu cepat gitu. Tapi bagaimana bisa melewati pulau dengan pulau, itu yang menarik. Jadi kemudian dipelajarilah itu kejadian itu. Sampai satu eksperimen di Australia. Di Australia benar. Jadi dia coba orang gitu. Suruh lihat di Australia ini. Gitu. Suruh lihat ada kumpulan orang, tapi yang terlihat hanya 6 atau 7 orang. Ini sebuah foto. Ini coba Bu lihat berapa orang. Dia hanya bisa 6 sampai 7 kali, sebenarnya di balik itu ada ratusan orang di balik itu. Cuma cara fotonya juga seperti apa. Kemudian dia kembangin, jadi dikirim tim, sampai 100 orang, suruh nyebar. Suruh tanya orang. Nah, terakhir, di eksperimen, dia masuk ke BBC. Di BBC, diminta sebarkan satu informasi, tapi hanya bisa dilihat di Inggris. Ya. Hanya bisa dilihat ini. Dikasih tahu rahasianya ini loh, cara ngeliat ini, cara ngeliat ini. Clear ya? Clear. Yang menarik adalah walaupun TV-nya hanya disetel di Inggris, gitu. Dan ini era sebelum internet ya, Inggris, informasi itu bisa tersebar ke banyak orang, bahkan sampai ke Amerika. Jadi kalau Inggris ke Australia dekat ya, wajar ya, mereka dekat. Tapi kemudian ke Amerika dan beberapa negara jadi tahu. Bagaimana tahu itu semua? Kembali tentang bagaimana orang. Nah, makanya ada prinsip tentang medan morfik. Jadi kalau ada satu orang baik, kemudian dan ini juga berlaku orang buruk. Kemudian nanti ada 2 orang, ada 3 orang, bahkan sampai 10 orang baik, maka dia bisa lebih mudah menemukan 11 orang, 12 orang, 100 orang baik. Karena disitulah berkumpulnya sebuah resonansi kebaikan dan memudahkan mempengaruhi lingkungan. Nah, itu yang Pak Adi Gunawan cerita. Walaupun saya masih belum ketemu jurnalnya, tapi dia cerita jurnal itu ada di peer group. Saya lagi nyari di situ. Jadi ada satu kota diajarkan kayak teknik mindfulness gitu. Jadi orang itu lebih damai. Kota itu tadinya pencurikan, kriminalitas, tabrakan bisa. Ketika diajarkan, entah bagaimana semua kejadian itu berkurang signifikan. Entah bagaimana kejadiannya. Jadi seperti terjadi sebuah resonansi kebaikan, kriminalitas berkurang, bahkan tabrakan berkurang.
tabrakan ke jantung itu berkurang. Tidak, mereka pikir nggak tahu apa yang terjadi, yang jelas itu yang terjadi. Dan mereka percaya dengan resonansi kebaikan. Dan ini awalnya ketika orang di Australia itu suku aborigin di sana sudah percaya tentang ini, bahwa kalau kita bergaul dengan orang baik, maka kita akan memberikan resonansi kebaikan pada diri. Believe it or not, but it happens. Itu terjadi. Dan itu udah kajian ilmiahnya. Dengan kata lain, kenapa kita perlu menyebarkan PNP? Kalau kita merubah sesuatu dalam hidup ini, kita pahami ada invisible hand yang membuat perubahan. Kayak sekarang hari ini. Alhamdulillah, COVID berkurang signifikan. Pertanyaannya, kok ujuk-ujuk berkurang? Apa iya karena masker? Karena kajiannya sebenarnya masker itu nggak ngurangi apapun. Karena cover itu sebenarnya pori-porinya besar. Gitu. Jadi kalau mau masuk, virus itu mudah. Gitu. Pori-pori kalau rapat, kita nggak bisa napas. Gitu. Jadi kalau kita masih bisa hirup, sebenarnya virusnya masuk. Gitu. Jadi pertanyaan mengapa kalau bilang kali something behind the scene yang disebut invisible hand. Dalam ekonomi ada invisible hand juga. Something yang tidak kelihatan yang sebenarnya mengatur kehidupan. Dan saya percaya tentang ayat kalau ada manusia itu bertakwa, maka kebaikan akan mengalir di akhirat. Dan itu tentang itu. You never know. Tapi saya juga belum ada kajian ilmiah real, kajian akademis yang saya maksudnya real tentang ini. Tapi fakta-fakta itu mengatakan begitu. Ya, makanya kemarin tuh beberapa LSM ada yang ngajak saya melakukan A, melakukan B, saya bilang dulu saya pernah senyum ketika seorang ustadz mengatakan ketika kita diskusi di sebuah masjid, kita diskusi tentang ekonomi umat dan sebagainya. Ustadz itu cuma sederhana jawabnya, sholatnya dulu betul diri. Kalau sholat benar, insya Allah semua beres. Saya hanya senyum menjawab ustadz ini sambil dalam hati berpikir nggak nyambung nih ustadz. Kita lagi kondisi ini. Dan faktanya sebenarnya gitu. Rasul masuk Madinah yang dibenahi apa kita? Bangun masjid dulu. Kenapa? Why? Kenapa nggak Rasul? Kan ekonomi sama kiosnya kayak kita waktu masuk Madinah. Termasuk penindasan pemerintah pada rakyatnya besar. Tapi Rasul membenahi, baru melangkah. Nah, kita disuka waktu itu salah. Harusnya kita kuatkan dulu ibadah kita, baru kita cari solusi. Kita kadang nggak ada masalah, solusi dulu. Tapi gimana solusinya gitu? Sholat, kuatkan diri, TMP, tauhid mindfulness proaktif, then we go to solution. Kadang-kadang kita terlalu cepat ingin cepat solusi. Disitulah sebenarnya kita perlu keyakinan yang tinggi tentang ada. Nggak tahu, tapi yang jelas kajian ilmiah, kajian tuh yang 50 kajian ilmiah, bukan ilmiah, eksperimen demonstrasional. Jadi sebuah eksperimen tentang membangun kebaikan akan membangun resonansi kebaikan bersama. Dan you never know, it happen. Itu terjadi. Dan bagaimana caranya, kita belum tahu. Yang jelas, teori yang paling masuk akal sampai hari ini, teori resonansi. Jadi kalau kita baik, akan menimbulkan resonansi, menimbulkan medan magnet yang kuat gitu, dan memberikan resonansi pada lingkungan. Itu teori yang sampai hari ini dipakai. Gitu. Di luar itu kita nggak tahu, belum tahu. Dan kajian ilmiah juga belum tahu. Karena itu yang paling masuk akal. Maka ilmu kuantum fisik itu ada yang meyakini, apa yang tidak. Kuantum fisik itu adalah fisika yang tidak melihat benda padat. Fisika yang mengeluar seperti halnya teori akupuntur, MTP dan sebagainya. Itu kan menggunakan flow energi ya. Flow energi ya. Kaitan energi. Ketika orang diberi energi, maka situasi menjadi berubah. Pertanyaan, bagaimana bisa berubah? Gini, penuh. Karena jujur aja, meridian sampai hari ini nggak ada yang bisa melihat satupun. Belum nggak kelihatan. Tapi telah dipraktikkan oleh Cina 5.000 tahun yang lalu. Jadi pertanyaannya, apakah kita percaya? Nggak boleh tidak percaya. Tapi pertanyaannya itu membuat berubah. Nah, kalau kita bicara Muslim, kita pahami. Secara spiritual ada yang mengatur dunia ini, dan itu harusnya terjadi berubah. Oke, silakan kalau ada pertanyaan boleh tentang 12 metode ini ya, 12 metode yang kita lakukan. Izin bertanya, Coach. Ya silakan Bu. Tadi yang ada kan ada metode yang keberapa tadi ya? Yang membantu menarik orang lain.
Ya, Nah, itu kalau misalnya apakah bisa digunakan untuk nyari orang yang hilang, Coach? Kan sering tuh kita ada orang diculik, ada orang yang mungkin dia berkebutuhan sehingga dia pergi tanpa izin gitu ya. Itu kan sering terjadi, Coach. Itu apakah bisa untuk membantu? Kayak beberapa hari yang lalu teman saya ponakannya yang sedang sakit sih, sakit secara mental gitu. Dia meninggalkan rumah misalnya. Itu bisa nggak untuk membantu hal-hal seperti itu? kalau dia seharusnya bisa, karena kita latihan. Kapan kita kompak ya, kita latihan. Ini teman-teman sudah latihan untuk menebak kertas dan kayak Bu Fatih di situ tuh. Saya pegang kertas begini, Bu. Bu Ade tinggal tunjukin tangan. Dalam pikiran saya katakan, Bu, kertasnya ada di tangan kanan saya. Bu Ade bisa tahu tuh, besar kertasnya di tangan saya. Karena pikiran itu gelombang. Pikiran gelombang akan masuk ke bahan detik, walaupun tidak sadar. Dan itu bisa kita buktikan. Kalau mungkin teman-teman yang Hadi mungkin pernah datang di latihan kita, itu kita latihan berulang-ulang. Nah, Itu kalau deket ya, Coach ya? Kalau begini bisa. Kapan kita latihan ya? Kapan kita begini nggak bisa. Kalau ibu begini kita bisa lakukan bareng-bareng. Nggak usah dekat, jauh pun bisa sebenarnya. Selama kita bisa merasakan itu. Nah, kalau koneksinya bagus, itu bisa lakuin. Saudaranya gitu ya, ibunya yang punya ikatan batin gitu ya, kayak manggil gitu ya mungkin ya. Iya, jadi koneksi di dalam dirinya, cuma itu butuh konsentrasi tinggi ya, duduk tenang, napas ini kemudian katakan dalam hati itu. Apa itu jadi? Ini sayang kalau ini Bu sebenarnya gitu kan. Kalau Umar bin Khattab kan pernah memerintahkan pasukan dari jauh. Dia membayangkan toto kecil terus membuat informasi gitu kan. Gitu. Dan itu nyampe. Apakah ya ini kembali teori telepati ini. Teori telepati ini real nggak? Kalau kita pahami tentang konsep resonansi pikiran itu real. Dan kapan-kapan kita nanti latihan menebak kertas gitu. Dan itu real. Karena kenapa pikiran itu memancarkan gelombang. Gelombang itu akan berkoneksi satu sama lain. Nah, terkait dengan resonansi ini, Coach. Tadi kan ada data tentang energi, level-level energi. Berarti level-level energi itu angka-angka itu menunjukkan resonansi ya, Coach ya? Angka ini sebenarnya angka ini adalah kajian David Hawking. Jadi David Hawking itu dia membuat 700, 1000 dan sebagainya. Dia punya skala namanya skala Hawking. Jadi dia buat skala dia ya, oke, skala baik. dia gitu. Cuma dia ada ukuran gitu. Nah, kalau dalam teori fisika memang kan ada ya frekuensi yang sama itu beresonansi gitu loh, apa sih namanya? Menguatkan meninggikan gelombangnya gitu kan. Ya memang bisa jadi itu teorinya kalau banyak frekuensi yang sama itu akan berkembang. Itu kan jadi gede banget, gelombangnya akan semakin besar. Jadi itu semakin besar membuat morfik tadi ya. Itu mungkin teori yang bisa diterima. Berarti ini kan kesamaannya kesamaan di level power ini ya, power atau force ya. Berarti di sini ya, Coach ya. Yang akan beresonansi ini adalah yang sama, entah namanya apa, itu kan skalanya skala Hawking di sini. Berarti kesamaan di situ ya akan. Makanya dibilang kalau energi baik menarik energi baik itu ya beresonansi itu ya, Coach ya. Ya, dia jadi connecting satu sama lainnya gitu. Connecting. Kalau menarik kan istilahnya kayak magnet itu kan satu nempel yang lain. Itu kan kayak merugikan pihak yang lain ya. Kalau kebayang itu kalau yang namanya menarik itu satunya diuntungkan, satunya belum tentu untung karena dia tertarik dan nempel. Tapi kalau beresonansi itu apa sih bersama gitu. Iya, connecting. Beresonansi ya itu bareng-bareng gitu loh itu. Tapi memang saat Imam Ahmad itu kembali dengan doa ya di situ. Jadi saat tukang roti meminta ingin bertemu Imam Ahmad, kemudian Imam Ahmad, entah kenapa saya kok tertarik ingin melangkah ke sana tanpa pemahaman yang jelas gitu. Ya, itu tentang kembali. Saya percaya tentang gelombang energi dalam pikiran. Dia connecting, kemudian karena ini sebuah kebaikan, mungkin Allah luluskan itu kan, kita tarik dalam. Tapi kalau Ibu baca kembali teorinya Law of Attraction gitu, sebenarnya sama dengan teori Imam Ahmad. Teori Law of Attraction itu
Cuma mereka tidak percaya Tuhan sih, jadi mereka percaya murni. Itu yang membuat saya kadang-kadang jadi aneh baca teorinya sebenarnya gitu. Cuma kan dia teori sederhana, dia sama, gelombang ini akan menarik orang yang dia butuhkan. Cuma pertanyaannya adalah apakah menjadi pertanyaan buah hati, dan apakah gelombang ini menguntungkan satu pihak atau dua pihak gitu. Tentu kalau dalam konteks Imam Ahmad, tukang roti bertemu Imam Ahmad jelas sebuah kebaikan lah ya, karena dia kangennya ketemu ulama gitu kan, ingin belajar dan sebagainya kan gitu. Nah, di dalam konteks law of attraction yang di secret itu gitu, itu orang boleh perdebatan, tapi memang hukum fisika ini jangan saya bukan hukum fisika ini atau hukum tarik menarik ini tetap harus diletakkan pada kondisi ketuhanan yang tinggi atau kondisi karena seperti tidak masuk akal beberapa hal ya gitu. Misalnya makanya kita harus gunakan, kalau baca buku law of attraction itu harus kita gunakan manusia bertauhidnya gitu. Karena kembali ke hati, kadang-kadang dia kebutuhannya kan kebutuhan orang ini yang menarik orang itu ke satu tempat gitu. Sebenarnya adalah dia terconnecting karena apa? Karena keduanya punya kepentingan yang bagus satu pihak. Nah misalnya kayak saya pernah cerita ya, saya lagi duduk nongkrong nunggu anak saya di dokter, ini berapa tahun yang lalu. Kemudian ada orang sebelah saya, di pikiran tuh kayak siapa orang. Saya belum malas sebenarnya mau orang di dokter kan jadi apa sih? Tapi tetap ada keinginan untuk menyapa. Dan menyapa ujungnya saya dapat proyek kecil, proyek yang gede gitu. Tapi saya ingin cerita, ini bermula dari ada dorongan keinginan. Nah dorongan itu dari siapa? Karena saya sering kali di dokter itu saya nggak akan nyapa gitu. Mungkin ada doa saya, ada apa yang minta rezeki sama Allah sebagainya gitu. Kemudian Allah titipkan itu. Nah, kemudian terjadi proses pertemuan seperti itu. Karena banyak sekali saya kejadian di dokter nunggu anak saya nggak nyapa orang. Tapi pada saat itu kok ada seperti dorongan sapa gitu kan, sapa jadi ngobrol kan, sapa ngobrol dapat rezeki lah gitu. Pertanyaan saya dari bagaimana itu terjadi, ya mungkin ada entah doa saya, entah orang itu juga lagi butuh bisnis tertentu, siapa yang selesaiinnya dan sebagainya kan, match ketemu gitu kan gitu. Itu resonansi tuh. Jadi dalam hidup ini sering sekali hal-hal sederhana yang ketika diproses sebenarnya terjadi sebuah proses fisika di situ. Di mana ada kuantum fisik yang bergerak di dalam perjalanan hidup itu. Nah, kuantum fisik itu disebut dengan resonansi itu. Jadi, karena tiap hari kan kita berpikir itu memancarkan gelombang. Pertanyaannya, gelombang itu connect dengan siapa? Ini menarik, connect dengan siapa dan apa yang terjadi dalam hidup itu. Kan ada teori Mas Takung itu ya coach ya, semua mendukung. Nah mungkin kalau apa ya kayak kata terus tadi, hati-hati dalam membacanya gitu loh. Artinya jangan sampai sirik gitu kan coach ya. Nah, kan Allah sendiri bilang bahwa aku sesuai dengan sangkaan hambaku, mungkin ke sana kan coach? Ya betul. Jadi memang coba kan yang sering orang tuh gini sebenarnya. Saya sih mencoba menelusuri dari sisi ilmiah, dari sisi tauhid ya. Ada orang berdoa tidak dikabulkan. Saya langsung berdoa, jangan-jangan dikabulin. Cuma Allah itu nggak langsung. Misalnya kita berdoa ingin dapat sesuatu. Ya. Tapi Allah nggak datangkan sesuatu. Allah datangin orang yang punya sesuatu. Cuma karena orang ini kita tidak sambut, orang ini tidak kita follow up gitu, akibatnya kita kehilangan. Kita berharap Allah itu kayak hujan duit datang ke kita gitu kalau kita butuh duit gitu kan gitu. Padahal kita lakukan ada orang yang potensi, kenapa nggak kita sapa? Gitu. Karena si sapa itu bisa jadi memudahkan kita mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, saya ingin cerita. Jadi kami cerita tuh gini. Allah itu datang kan bisa jadi rezekinya langsung datang kalau kita minta rezeki. Atau mendatangkan orang yang memudahkan kita mendapatkan rezeki. Dan tugas kita adalah sebenarnya memanfaatkan setiap kesempatan, dan ini sebenarnya berhubungan dengan kajian riset di Inggris tentang luck factor. Jadi ada buku luck factor itu kajiannya Richard Wiseman itu gitu. Ada salah satunya orang beruntung itu biasanya memaksimalkan keberuntungan. Jadi dia menyapa banyak orang, menyapa siapapun, membangun koneksi, membangun ukhuwah bahasa kitanya gitu. Karena dari situ dia bisa mendapatkan sesuatu. Maksudnya karena dia yakin orang itu mempermudah dia mendapatkan apapun yang dia inginkan.
Karena kebanyakan manusia itu dapat dua hal ya, entah dari langsung atau dari orang ke orang. Jaringan orang itu sebenarnya adalah salah satu alat untuk memaksimalkan keberuntungan. Dan ini bukunya Luck Factor begitu isinya. Jadi kadang-kadang salah satunya kita diminta untuk memperbanyak teman. Kalau dari bulan ke bulan teman kita gitu, itu masalah. Jadi orang berusaha itu harusnya temannya banyak. Karena dengan temannya banyak, peluang dia mendapatkan hal baik menjadi lebih besar. Itu mungkin terkait dengan apa ya, waktu itu kan siapa yang mengatakan, mungkin Coach Ari juga, jangan abaikan apa sih, bisikan kebaikan. Ya, intuisi kebaikan. Nah, intuisi kebaikan walaupun itu kecil. Nah, itu makanya Ya. banget itu. Jangan mengabaikan intuisi kebaikan. Ya, itu yang saya bilang, kadang-kadang kan kita sudah diberikan ilham terakhirnya, ilham kebaikan, menyapa orang, telepon orang, atau apapun itu sebenarnya. Jangan-jangan itu sebuah skema dari Allah yang perlu kita bangun, dan itu sebenarnya gitu. Makanya indahnya kalau kita sering bergaul dengan orang, membangun koneksi dan sebagainya, karena itu dari situlah kemudian kita. Makanya dalam Islam itu ada istilah ukhuwah itu bawa rezeki, walaupun mungkin hadisnya nggak ada, tapi sebenarnya semakin sering kita membangun koneksi pada orang, semakin mungkin ruang-ruang kesempatan itu dibangun di situ. Dan itu harusnya kita bangun juga dalam diri kita. Nah, kembali ke konsep Taifid mindfulness sebenarnya, orang yang ramah pada diri itu akan ramah pada orang lain. Dan karena ramah pada orang, dia mudah disukai orang. Dan itu membuat baik teman. Jadi orang yang tidak ramah pada orang lain, dia cenderung tidak ramah pada diri. Bermula dari situ. Dia sering mengatakan dialog internal yang jelek pada diri, dia sering mengatakan hal buruk pada diri, akibatnya pada dirinya saja dia tidak berdamai, pada orang lain gimana dia berdamai. Taifid mindfulness mengajarkan kita untuk berdamai pada diri. Hidup itu kan ada yang lurus, ada yang biasa, ada ujian, ada macam-macam begitu. Tapi saya sih melihat begini sebenarnya. Karena saya lihat ketemu banyak orang yang tadi punya hutang besar dan sebagainya, ketemu pahit kita mulai. Gitu. Saya melihat semuanya bermula dari kesadaran tauhid, perubahan. Kadang-kadang saya sering tidak nyambung. Dulu waktu ketemu Pak Hadiono di Kembebas Tiba, bukan Pak Ditriono, di Kembebas Tiba. Saya pertama kali ngobrol sama beliau, kemudian saya tanya, Pak, how orang bisa keluar hutang besar, rumah nggak ada, cicilan besar, bisnisnya pun nggak jalan. Tapi beliau cerita, ya itu kita nggak tahu. Tapi ketika orang kembali pada Allah, selalu ada jalan terbuka. Dan you never know. Itu ada. Dan kadang-kadang kita dalam hidup ini, kita suka terjebak pada hal apa yang kita pikirkan. Dan saya termasuk logika, background saya kan di bisnis dan sebagainya ya. Jadi semuanya ada logika, ada sebagian ada step dan sebagainya. Tapi once come to ketika kita orang udah terpuruk gitu, bagaimana bisa bangkit dari kehidupannya? Satu hal, ketika dekat sama Allah semua beres. Dan ini nggak ada rumus. Maksudnya kita pakai itu-gitu kan tuh, nggak mungkin keluar. Jadi satu saat teman-teman kayak Mbak Basri ngumpul di Zopa, ada ibu-ibu cerita dan saya menjadi speechless. Ibu-ibu itu bisnis untungnya kurang lebih bersihnya cuma 1,5 juta. Hutang dia 300 juta. Dalam hati saya gimana? Kapan itu untuk hidup aja dia nggak bisa, kapan nyicilnya? Tapi satu hal yang membuat saya berhenti speechless adalah ketika katakan kalau Allah berkehendak semua pun bisa, dan saya speechless waktu itu. Harus ngomong apa? Betul kata-kata dia kan gitu. Iya juga, kalau Allah berkehendak maka keep going, keep running dan sebagainya bisa. Nah saya cerita, kita tidak tahu ukuran Allah karena ukuran Allah begitu besar. Cuma keberanian kita, keyakinan kita bahwa kita bisa lewat dari tantangan ini, itu sebenarnya kata kunci. Bukan hanya secara NLP dan sebagainya, itu punya siklus dan sebagainya, tapi secara sejarah gitu. Rasul itu perang selalu kalah jumlah. Lihat kebanyakan Rasul itu menang di kalah jumlah gitu. Jumlahnya kalah tapi selalu menang. Dan Quran menjawabnya kan berapa banyak pasukan sedikit mengalahkan pasukannya. Jadi kalau kata Allah kemarin kan ada berteman cerita, bisnis belum punya duit, belum ini kita just mulai kemudian berdoa. Karena kembali ayat itu hanya menyamakan kita. Berapa banyak pasukan sedikit mengalahkan pasukan yang banyak.
Artinya bukan tentang sumber daya, ini tentang sumber keyakinan kita. Karena kembali kalau kita bicara tentang teknis gitu, kita lupa bahwa orang punya banyak uang pun bisa hilang. Tapi kalau kita kehilangan keyakinan, kita kehilangan semua itu. Dan itu kuncinya sebenarnya. Gitu. Dan saya sering melihat beberapa karena kuliah banyak bisnis segala, terutama di era COVID ini ya. Karena kami di bisnis school itu sering sekali blank secara internal gimana ya solusinya saya kira. But banyak orang yang ternyata lewat juga gitu. Dan banyak hal-hal yang seperti kebetulan gitu terjadi di dalam dia, entah macam-macam ya, entah ujuk-ujuk dapat project, ya entah satu diminta jualin properti, atau propertinya laku, dia untung 100-200 juta dan seperti dalam hati saya, iya, ada seperti yang seperti kebetulan, tapi ternyata bukan kebetulan, gitu. Karena kembali kalau kita yang Muslim kan tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini, semuanya by design, semuanya by design. Tapi pahami ternyata kok ada jalan-jalan solusi yang dia bangun kalau kamu bertakwa maka Allah akan kasih jalan keluar dari jalan yang kamu tidak sangka-sangka. Dan ini is about belief. Dan saya berharap TMP itu menjadi bagian itu. Apakah iya Allah akan tolong saya? Ya harusnya iya. Karena dalam hidup ini, terutama di COVID ini, jujur ya, kalau kita ukur, karena kan kita ngebedakan ayat. Kalau Bapak Ibu ukur, tunanetra itu harus berat banget hidupnya. Pijet yang jadi satu penghasilan dia gitu. Itu signifikan berkurang. Jadi kalau sebulan tuh bisa dapat 50 orang, 30 orang, ini sebulan di 1 atau 20 orang pun belum itu dapat. Zaman-zaman COVID. And yet mereka hidup loh. I don't know. Dalam hati saya, kalian hebat. Kok bisa hidup tuh? Kita sudah punya banyak melakukan ini, tapi dalam hati saya, satu orangnya kuat tuh ngaji. Karena tiap hari, kayak sekarang nih, Senin hari ini, teman-teman ngaji ya, dalam hati saya, hebat juga mereka tuh. Kok bisa survive? Ya kita nggak tahu. Atau yang jelas mereka survive gitu. Melewati hari demi hari, tantangan demi tantangan dan survive. Kita nggak tahu apa yang terjadi gitu. Tapi makanya saya sering mengatakan, so punya duit nggak punya duit, datanglah ke tempat tunanetra, mereka akan selalu senyum. Punya duit senyum, nggak punya duit senyum, kadang pusing, kadang enggak. Tapi yang jelas setiap pengajian mereka selalu ada duit. Karena untuk ngaji itu nggak punya duit tuh karena diongkosin pulang, dia kasih selalu ada makan. Saya kemarin hitung sama itu 2 juta sih habis. Tiap event, tiap ngaji 2 juta, 2,5 juta habis. Duit dari mana mereka? Kita nggak tahu. Tapi jalan tuh sama dia. Kita nggak tahu. Selalu ada aja yang datang yang itu kalau diukur pakai logika hitung-hitungan, matematika ketemu. And yet dia dapat. Maka saya ingin cerita, tentang itu sebelahan tuh sampai hari ini saya sampai ini nggak ketemu. Bagaimana secara itu sebenarnya? Artinya kita secara muslim ukurnya pada keimanan. Dan when it comes to keimanan bicara belief, bicara tentang tauhid. Dan tadi saya udah bilang TMP itu fungsinya apa tuh Pak? Karena dalam sehari-hari hidup kita tuh suka terampok pikiran. Saya sebut terampok bahasa kasar. Karena dalam hidup ini kita sering sekali udah jelas kalau hidup bersama Allah harusnya baik. Tapi sering saya terampok dengan keraguan kan. Sehingga kadang-kadang rampok ini hadir di tengah sholat kita, di tengah tahajud kita, di tengah fokus kita, dia hanya hadir gitu. Tugas kita ada memastikan, gue lagi dirampok nih. Saya lagi dirampok deh. Keep steady, tetap waspada, tetap kembalikan pada saya, karena kalau hidup saya mirip dengan sholat sebenarnya. Kalau kita sholat tuh sebenarnya, kita udah mulai Allahu Akbar, itu rampokan udah hadir di sekitar kita. Rampok tuh hadir. Gitu. Tugas kita ada memastikan on track. Karena kalau kita terbawa, kita bisa lupa rakaat, lupa apapun gitu, lupa ayat itu yang dibaca seperti nggak kerasa apapun gitu kan sebenarnya gitu. Jadi kita pastikan perampoknya kita usir. Gitu. Nah, TMP itu melatih untuk menghindari pikiran kerampok. Karena kalau kerampok kembali kita mengurangi state mental kita. Dan ketika mental kita bermasalah, hidup kita bermasalah. Karena ini mental bertauhid ya. Gitu. Jadi kembali ukurannya sebenarnya kalau manusia. Jadi saya ingat kembali kata-kata Ustadz waktu itu dan berusaha hari saya membenarkan. Tadinya saya istighfar bukan ketemu minta maaf sama Ustadz seperti itu. Karena manusia itu tentang pikirannya, dalam konteks ini manusia itu tentang sholat. Karena kalau sholatnya bisa khusyuk dan benar, maka dia benar sebenarnya.
Karena di balik sholat itu sebenarnya ada perjalanan hidup. Sama seperti kita latihan 5 indera tadi, itu tentang perjalanan hidup kita. Hidup itu harus steady, harus stabil gitu. Jadi mulai ngambil wudhu, seperti sholat tuh, ngambil wudhu, duduk, menghadap sejadah, kemudian mengalah. Ketika kita memulai perjalanan Allahu Akbar, pastikan kita on track. Karena kalau itu gagal, sebenarnya kita sama seperti gagal menjalankan perjalanan hidup. Karena dalam perjalanan itu ada rampok-rampok pikiran. Yang menarik kita di situ, kita perlu latihan tahajud mindfulness. Semakin sering melatih, semakin kita fokus pada hidup. Dan ini about sholat. Jadi dalam konteks PMP sebenarnya manusia tentang sholat. Kalau kualitas sholatnya bagus, maka sama seperti saya juga. Kalau pikiran chaos, rata-rata sholat saya jelek. Sholat kita ingin sholat cepat selesai, nggak menikmati sholat, dari mulai Allahu Akbar sampai terakhir salam itu, begitu selesai kayak nggak berasa apapun. Dan cepat berangkat, cepat ingin pergi dari sejadah kan, menyelesaikan pekerjaan. Sebenarnya dalam hidup itu makanya kalau dalam pelatihan suka ada break kan. Break itu fungsinya merefresh otak. Agar ketika nanti kita masuk lagi, otak lebih dari sama seperti hanya lagi rapat. Saya kalau rapat teman-teman tuh, kadang-kadang begitu rapat, lu suntuk nggak ketemu, gitu. Oke, break, 15 menit, keluar, dan saya tidak lagi diskusi tentang materi rapat. Kalau perlu nggak ketemu dengan teman-teman yang tadi rapat. Saya sudah sendiri, makan mau apa sendiri. Keluar jauh gitu. Buat apa? Gitu. Agar kita terpisah dari chaosnya rapat. Jadi kalau kita rapat nggak ketemu chaosnya sebenarnya, gitu. Itu harusnya kita keluar lupakan dulu rapat. Karena kita membeli refresh otak. Karena kalau kita gini, ibu bapak pernah ngadapin kesulitan ya, entah apapun itu. Kalau kita sulit, kita memikir dalam keadaan sulit itu nggak ketemu level. Seperti halnya kata-kata Rasul yang mengatakan hakim tidak boleh memutuskan perkara ketika lagi marah. Why? Karena ketika lagi marah, emosinya nggak stabil. Justru pada saat kita rapat begitu, saya lagi rapat bentuk keluar 15 menit baru balik. Kita 15 menit itu orang yang baru. Kita tidak lagi menjalankan angle sudut pandang kita menjadi lebih luas. Dan seperti itulah sholat harusnya. Jadi harusnya kalau kita lagi fokus, kadang-kadang lagi fokus tuh, aduh saya mau supaya sholat dulu selesai dulu baru sholat, supaya nggak kepikiran. Itu betul. Tapi yang benar sebenarnya harusnya sholatnya memberikan kekuatan. Karena sholat itu refreshing. Data itu dinetralkan ke dalam diri kita, back ke sholat. Dan sholat itu mindfulness harusnya. Jadi kalau kita lagi stres, harusnya sholat itu menyelesaikan tantangan. Dan benar kata Quran caranya, mereka yang mengingat Allah, kalbunya tenang. Nah, cuma kadang-kadang kan kita mengingat Allah, tapi kalbu kita nggak tenang. There's something wrong. Dan itu juga jadi pertanyaan saya sebenarnya kalau kita membaca. Dan sebenarnya saya ingin cerita satu cerita ya, satu yang menuju. Suatu saat kita pelatihan di Singapura. Itu di situ ada orang ateis, ada orang ateis. Kemudian saya cerita satu hal yang membuat mereka terbangun. Patient, sabar, itu at the first stroke, saya bilang, di pukulan pertama. Come on, karena di hadis itu sebenarnya orang beriman itu ketika ada kejadian musibah, respon pertama itu refleksnya adalah sabar. Refleksnya. Walaupun itu nggak mudah ya, karena kita sering sabar itu di akhir. Ketika kata kalau selesai, ya udah deh sabar. Kita selalu di akhir. Ini Rasulullah sabar itu di awal. Sabar itu di awal, di respon pertama. Dan itu secara psikologi itu almost impossible untuk dilakukan. Tapi Rasul bisa. Dan itu terjadi karena kita latihan. Dan itu saya seperti dianggap bohong waktu itu. Come on, are you really serious? Gitu kan. Dan saya bilang, enggak, itu ada hadisnya dan saya diajarkan, gitu. Agama saya mengajarkan itu. Mereka agak aneh juga. Karena saya ditanya karena waktu pelatihan itu, satu-satunya minta tempat sholat saya. Ada 3 orang Islam di situ, orang Indonesia juga ada. Tapi yang sholat saya jawab. Sehingga saya dikejar tentang religi dan sebagainya. Gitu. Karena ada beberapa orang ateis datang. Gitu. Dan saya ingin cerita tentang itu. Dan mereka cukup kagum. Gitu. Apa iya ada nasihat sabar pada pukulan pertama. Menurut saya itu hanya terjadi kalau kita bilik kita kuat. Dan ini
harusnya menjadi ide ya. Jadi saya sering nonton ke teman-teman, bisa nggak? Ini kan Rasul lagi di gua tuh nih. Nah, kemudian itu laba-laba. Tapi pasukan kan mendekat. Abu Bakar itu sudah mulai panik muka nih. Yang menarik Rasul itu melihat Abu Bakar panik, dia sentuh bahunya. Ya Abu Bakar, innallaha ma'ana. Ya Abu Bakar, Allah bersama saya. Dan Abu Bakar karena mengucap Rasul dengan penuh keyakinan, gitu, Abu Bakar tenang. Nah, kita sebenarnya dalam hidup itu bisa katakan kepada diri, ya Ari, innallaha ma'ana. Kalau itu bisa membuat tenang, itu luar biasa. Kalau di situ ada keyakinan tentang itu, bisa nggak? Cuma yang mengatakan dengan penuh keyakinan, yang ngomong kan Rasul sampai pegel. Ya Abu Bakar, innallaha ma'ana. Innallaha ma'ana. Itu Allah bersama kita. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, sebenarnya hidup kita menjadi lebih bagus. Karena dengan itu kita sholat kita pasti rajin. Kalau kita bukan hanya rajin, kita yakin bahwa Allah bersama kita. Karena kan sholat terbaik itu ihsan ya. Ihsan itu artinya merasakan Allah bersama kita. Dan itu juga kalaupun kita tidak bisa melihat Allah itu yakin Allah itu hadir bersama kita. Dan itu tentang konsep ihsan. Dan ihsan itu tentang konsep hidup. Maka hidup tumakninah itu bukan hanya dalam sholat, hidup tumakninah itu dalam kehidupan. Dan itu tentang mindfulness. Oke, ya. Sholat yang khusyuk itu membuat sholat sama-sama terasa udah selesai. Itu memang indah Pak, kalau bisa begitu. Tapi saya ingin cerita satu hal ya. Sholat itu dua kondisi. Itu sebenarnya sholat itu indah. Kenapa? Ada di level bawah sadar, ada di level sadar. Jadi kalau ketika membaca ayat-ayat surga atau neraka kita menangis dan sebagainya, tapi di saat yang sama kita harus mengembalikan diri kita ke level sadar. Level sadar dan level di mana kita tahu rokaat, tahu keberadaan. Jadi kita nggak kebawa oleh bawah sadar. Bawah sadar tuh gini, Bapak Ibu. Ini bagian otak, bagian pikiran, yang kalau nggak diajak main dia ganggu. Ganggu itu maksudnya gini. Hari ini kita belajar nih, gitu. Atau pikiran kita nerawang kemana-mana, nah, nanti ngapain gitu. Dia ganggu. Dan itu terjadi di dalam sholat. Kalau kita terlalu hanyut dengan bawah sadar, gitu, kita bisa lupa rakaat. Jadi dalam sholat itu sebenarnya ada shifting antara sadar dengan bawah sadar. Kapan masuk ke bawah sadar, kapan masuk ke sadar. Jadi ketika imam membacakan ayat-ayat pendeknya, masuk ke ayat-ayat neraka, kadang kita ikut menangis, kadang kita ikut bahagia dan sebagainya. Tapi di saat itu kita nggak boleh hanyut. Karena ada saatnya kita berhenti harus mengucapkan Allahu Akbar untuk pindah ke ruku, sujud dan sebagainya. Gitu. Jadi ini sebenarnya permainan yang luar biasa di dalam sholat. Jadi harus ada manajemen qalbu yang benar di saat sholat. Dan saya ingin cerita, ada baca artikel orang Jepang melihat sholatnya orang Muslim disebut active meditation. Why? Katanya ini orang bermeditasi, tapi banyak geraknya. Tapi tetap menjaga khusyuan sholat. Itu luar biasa menurut saya. Makanya banyak orang Jepang waktu itu masuk Islam kalau itu melihat sholat. Nah itu yang saya tidak punya. Oke, tanya tentang langkah. Baik. Pak Hari. Ya. Tanya. Untuk teknik terapinya sendiri, itu kita pilih salah satu atau gimana? Ketika kita mau menterapi klien atau misalnya buka kelas, itu gimana, Coach? Oke. Kalau terapi sebenarnya bukan dari fokus TMP. Jadi kalau terapi kita hanya sentuh baca doa, itu aja di terapi di TMP. Kalau mau Bapak Ibu mau buka, silahkan kapanpun mau buka. Jadi kapanpun mau buka, ajarkan tentang 12 teknik ini. Nanti kalau nggak ngerti bagian mana, tanya di grup, kita akan jawab bareng-bareng, karena pertanyaan itu akan menuntun mana yang nggak ngerti. Jadi malah bagus kalau ada yang ngerti tanya. Maka kalau kita ngadain pelatihan, bagus kalau ada pertanyaan nggak bisa dijawab. Karena itu membuat kita jadi paham tentang materi ini. Jadi kalau di TMP, fokus megang itu sebenarnya bonus. Jadi kalau anak sakit, pegang doa, baca doa. Itu bonus. Tapi TMP sendiri sebenarnya bukan tentang terapi. Ini tentang mental management. Tentang manajemen mental. Jadi, karena seperti saya bilang, teknik TMP dengan teknik terapi. TMP itu seperti olahraga.
Teknik terapi itu minum obat. Kalau kita olahraganya rajin, kita jarang sakit. Tapi ketika udah masuk sakit, kita butuh terapi. Itu maksudnya gitu. Jadi TMP itu kayak olahraga mental. Olahraga menguatkan mental. Tapi ada kalanya kita kejeblos juga kan, namanya orang sehat-sehatnya. Kadang-kadang kita kejeblos, otak kita ketat, bajak juga seringnya kan, entah ada masalah, ada apapun gitu. Walaupun kita ngerti berbagai macam bidang, pada saat itu dia butuh terapi. Tapi apakah ada teknik terapi bisa dilakukan oleh TMP? Salah satunya yaitu megang itu sambil ucapan doa. Itu saja yang dilakukan oleh terapi. Karena TMP hadirnya bukan untuk terapi, dia sebenarnya lebih ke manajemen mental, manajemen tauhid di dalam mental. Nah, kalau Bapak Ibu mau ngajarkan, silakan buka kelas. Materi nanti saya kasih PowerPoint-nya. Jadi Bapak Ibu tinggal rubah-rubah sendiri. Materinya nanti saya share di grup. Silakan rubah-rubah sendiri dengan materi yang ada, dan kemudian Bapak Ibu boleh buka kelas. Jual berapapun terserah. Tapi jual kalau perlu minimal 100.000. Gitu. Kecuali memang berada di kondisi yang masyarakat tidak mampu, gunakan serah infak berapapun gitu. Tapi nanti alumninya ajak ke grup, nanti di grup diajak mereka juga ikut menyebarkan ilmu. Jadi kalau mereka dengan ngerti di pelatihan, di grup kita bilang, kita sama-sama tanyain. Jadi nggak usah khawatir, oh saya ngerti, santai aja gitu. Kalau dia nggak ngerti, nanti di grup tanya mana yang nggak ngerti, dan bareng-bareng kita pelajaran ulang. Jadi di sini sebenarnya saya ingin mengajarkan kita bukan guru dan murid, kita orang berbagi ilmu, kita berbagi, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Nanti di dalam grup kita saling, mana yang nggak ngerti kita ajarin itu. Jadi kembali tadi, yang mau kita kejar adalah membangun motif kebaikan. Jadi nanti kita butuh orang-orang yang mengembangkan, mensiarkan ilmu ini. Karena sebenarnya di balik ini adalah penyebaran sosialisasi keyakinan bertauhid. Dan ini sebenarnya hilang. Kita terlalu banyak hidup bicara teknikal ya. Dan lupa bahwa at the end sebenarnya kembali pada belief orang. Nah, tadi kita tahu di siklusnya NLP ya, always start with belief. Karena belief ini akan menghasilkan, kita akan menentukan potensi tindakan kita yang besar. Tapi kalau belief kita rendah ya udah. Jadi kita itu sebenarnya lebih ke sana. Jadi sebenarnya kalau kemarin teman-teman ada yang nanya, Pak, aku mau ikut terapi, ikut. Karena ikut terapi apapun, kalau Bapak Ibu sering melatih TMP, maka insya Allah lebih kuat. Bapak ikut topung ini, ketepung. Kalau Bapak lakukan ini dengan penuh keyakinan Allah bersama Bapak dan Ibu, maka resonansi Ibu menjadi lebih kuat. Termasuk ke NLP dan sebagainya. Karena ada satu teknik, ada satu pemahaman di dalam mindfulness, yaitu kindness attention. Kindness attention itu artinya perhatian yang baik. Jadi kalau ada orang datang mau terapi sama kita memperhatikan orang itu karena Allah memperhatikan, dan Allah itu datang bukan ujuk-ujuk, karena semua by design sama Allah. Dan kita diutus hadir kita untuk memperbaiki orang itu, maka perbaiki dengan cara yang baik. Walaupun bayarnya mungkin, karena mungkin ada bayaran lain yang Allah sediakan untuk kita. Nah, itu yang kita nggak tahu kan gitu. Jadi itu mental itu yang kita bangun di dalam hati. Jadi sebenarnya ini tentang manajemen mental. Bahwasanya ada teknik terapinya seperti dalam teknik rehat itu bonus untuk kita. Tapi karena gini sebenarnya, kalau Bapak Ibu, saya pernah ada almarhum dari adik ipar saya, orang tuanya itu di Irian Nabil. Orangnya soleh sekali, dan menariknya sebenarnya ujuk-ujuk dia punya ilmu terapi. Saya waktu itu cerita dia gini, ada orang datang sama aku, Mas ya gitu. Sakit sekali, saya orangnya nggak punya duit. Saya mah nggak tahu, saya sentuh aja. Jadi saya sentuh, saya doa gitu ya. Saya nggak tahu sembuh. Jadi saya banyak orang datang ke saya gitu. Saya pikir enggak, bukan sembarangan. Apa yang Bapak lakukan itu sebenarnya teori resonansi. Teori resonansi, sentuhan dia karena dia soleh gitu. Orang yang soleh tuh tingkat keyakinan sama Allah tinggi, vibrasinya besar. Dengan vibrasi ketika nyentuh dia akan memberikan kesembuhan pada sakit, apalagi keyakinannya tinggi. Saya ingin cerita satu cerita tuh. Satu saat, saya memang sudah lama nggak ke dokter ya, tapi suatu saat pinggang saya sakit. 3 hari, 4 hari nggak sembuh-sembuh, saya dokter. Dokternya itu, nah itu nakut-nakutin saya itu. Wah, tinggi sekali Pak. Bapak naik kendaraan ke sini, naik mobil. Panik banget membuat saya panik, dan nanti dokter. Akhirnya ini resepnya saya buang, saya tidak kasih bayar.
saya datang ke Ustadz pembekamnya. Saya ingin cerita satu hal apa yang dilakukan oleh Ustadz. Dan ini membuat saya menjadi paham tentang konsep rasionalitas. Mas, mau sampean tensinya 500 nggak jadi masalah. Yuk Mas duduk, udah wudhu kita wudhu bersama. Nah ini kita wudhu. Doa ya, saya doa, Mas aminkan ya. Doa, Mas aminkan. Sengaja dipakai doa bahasa Indonesia. Ada bahasa Arab, ada bahasa Indonesia gitu. Dan ketika aminkan doa itu saya merasa 50% sembuh. Gitu. Why? Karena ini Ustadz ini penuh keyakinan, meyakinkan semua bersama Allah Mas. Everything's gonna be okay. Kalau hari ini kita meninggal, insya Allah kita meninggal ketika ngerjain sunnah. Setuju? Kalaupun hari ini sembuh, sembuhkan karena Allah, karena Allah yakin sampai akan berbuat baik di sini. Jadi, ya, saya ketika aminkan doa, kok saya merasa sembuh. Padahal udah 4 hari. 4 hari, bekamnya sih biasa. Bekam sama di mana-mana kan gitu. Tapi yang membedakan adalah doa dan kebersamaan serta keyakinan. Yang menurut saya itu jauh lebih bisa menyembuhkan dibanding bekam. Walaupun bekamnya wasilah juga ya sebenarnya. Tapi bekamnya itu sebenarnya bonusnya. Tapi sebenarnya di balik itu ada keyakinan Allah yang tinggi bahwa dan itu masuk ke dalam pikiran saya dan itu menyembuhkan. Maka saya agak percaya tuh dengan konsep tahajud bisa menyembuhkan kanker tuh. Itu ada disertasinya anak UIN, dokter ya, dan itu kajiannya menarik bisa. Tahajud yang benar itu ternyata bisa menyembuhkan kanker dan psikologi sih make sense secara psikologi. Tapi apakah ini diterima di fakultas kedokteran? You never know. Karena secara teknikal nggak ada. Tapi kalau kita mengacu pada perubahan hormon, perubahan sistem tubuh yang berubah, maka harusnya itu terjadi perubahan. Ya, itu benar Mbak Arum. Peran apapun dalam kehidupan butuh mindful state. Untuk kondisi mental. Ya, peran apapun dalam kehidupan. Karena apa? Karena kembali, pikiran itu suka dirampok. Jadi rampok pikiran itu ada di sholat. Makanya saya bilang perjalanan hidup itu mirip sholat. Dalam sholat itu kadang-kadang kita tempat bersih dan tidak bersih, tempat nyaman dan tidak nyaman. Tapi memang kan sholat itu bagus posisi yang bagus, baju bagus, semua bagus karena itu menimbulkan yang bagus. Tapi kalau kita tidak bagus semuanya, seperti halnya orang-orang yang sholat di pengungsian gitu, dia tetap sholat dengan penuh keyakinan dan penuh kebersihan karena internalnya bersih. Dan saya suka saya sering ngomongin teman-teman waktu tsunami kita kan ikut aktif di tsunami itu anak-anak kecil itu bisa menikmati permainan bola di tengah pengungsian. Why gitu? Karena enjoy the life dan itu hanya kita bangun. Oke, pertanyaan? Baik, tak kerasa sudah. Lanjut di grup aja nanti. Ya. Udah maghrib. Udah maghrib di sini. Jadi saya juga nggak ngerti sudah 5:22. Gitu. Baik, rekan-rekan, kalau ada yang nggak ngerti tinggal tanya. Cuma hari ini kita memantapkan ilmu dan teman-teman boleh membuka kelas dimanapun, kapanpun silakan buka kelas. Karena kami di Zukatu inginnya ilmu tersebar. Mudah-mudahan banyak kebaikan di masyarakat. Baik, itu saja. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya Allah, Coach. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya.